Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita di hari ini melanjutkan latihan baca kitab masih di kitab Syarah Al-Usulus Sittah dalam silsilah Syarh Rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang disyarah oleh Syekh Soleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita di hari ini alhamdulillah masih melanjutkan asal yang keempat ya. Alhamdulillah. Silakan yang membaca. Hari ini yang membaca Dimas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi as-sunnatu fi hadha minal kalami al-kathiri al-bayyini al-wadihi lil-ami lil-balidi al-balidi. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala, na'am ja'at al-ahadithu allati fiha minal hathi ala ta'allumi al-ilmi wa targhibi fihi wa bayanu ma huwa al-ilmu an-nafi'u wa ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u asy-syai'u al-kathiru. Wa idza raji'at kitaba roja'ta wa idza raja'ta kitaba jami'a bayani al-ilmi wa fadlihi libni Abdil Barri au ghairihi arafta hadza. Baik. Lanjutannya kembali dulu ke atas. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, thumma sara hadza agrobu al-asya'i wa sara al-ilmu wa fiqhu wal fiqhu huwal bid'u huwal bid'u wad dalalatu. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala, sara al-ilmu wal fiqhu inda ba'di al-mutaakhirina huwal bid'u ad-dalalatu wad dalalatu li'annahum taraku al-ilmi as-sahihi taraka al-ilma as-sahihi as-sahiha al-mabni ala kitabillahi was sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sara ilmu indahum qala fulanun wa qala fulanun wa hikayatun. Ini belum berbicara kenyataan, Masya. Lanjut. Kaqaulihim innal qabru al fulani yanfa'u min kadza wa innal muqa'ata al fulaniyata ra'a fiha fulanun fi al-manami kadza hadza ilmu haula'i aw yabhathuna anil ahadithu al-ahadithi al-mawdu'ati wal makburati allati qabruha ahlul ilmi wa bayanu annaha
makdzubatun fatajidul mukharrifina yaj'alunaha sahihatan wa yuzayyinuna laha asanida Asanida, betul. Terus wa yarmimmunaha yurabbimu wa yurammimunaha wa yaquluna hadza ahaditsu sahihatun wa yatrukuna al ahaditsa as-sahihata al-waridata fi Bukhari wa Muslimin suninin wa sunanin al-arba'i al-musanidi wal masanidi al-muqtariti mu'tabarati yatrukunaha li'annaha laysat fi salihihim. Alhamdulillah, Masya Allah. Lumayan. Alhamdulillah. Iya. Baik, kita lihat. Qala Syekh rahimahullah, masih dalam fasal menjelaskan ilmu ulama fikih fuqaha. Wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnatu as-sunnatu yasrib fa'il dari sarahat fi hadha min al-kalami al-kathiri al-bayyini al-wadihi al-kalami satria karena min al-bay al-kathiri al-bayyini al-wadihi nah semuanya nah lil amil balidi thumma sara hada agrobul asya'i thumma sara hada agrobal asya'i hada Hasan isim soro agroba khobarnya soro asya'i mudah penilai wasarul ilmu wal fiqhu wal bid'ah wad dalalatu al ilmu rahmat huwal wal fiqhu atop ke al ilmu huwal bid'ah wad dalalatu atop ke bid'ah khabar huwa santa wa khiyaru ma indahum labsul haq oh enggak ya sampai situ tadi ya baik kita ke bawah. Kata beliau, na'am ja'at al-ahadithu ilham al-ahadithu fa'il dari ja'at allati fiha min al-hassi ala ta'allumil ilmi wa targhibi fihi wa bayanu ma huwa al-ilmu nafi'u. Ini mudah semua ya. Ma huwa al-ilmu alladhi la yanfa'u syai'al katsir. Ya. Enggak. Mala alladhi la yanfa'u as-syai'ul katsiru. Ya, as-syai'u ini bukan fa'il dari yanfa'u ya. Ini adalah khabar dari bayan yang tadi yang di depan. Ya. Wa bayanu ma huwal ilmu nafi wa ma huwal ilmu alladhi la yanfa' as-syai'ul katsir. Ya, kalau antum baca as-syai'ul katsir bisa dari khabarnya bayan di depan, boleh juga antum katakan khobar dari mubtada mahdhuf, boleh antum baca juga asy-syai' al-katsira, boleh, tapi bukan maf'ulun bihi yanfa. Dia maf'ulun bihi fi'il yang dihilangkan. Paham kan? Takdirnya yakni asy-syai' al-katsira.
Iya. Wa idza raja'ta kitaba Jami' Bayanil Ilmi Fadlihi kitaba Rifki kitaba wa idza raja'ta kitaba maf'ulun bi Jami'il Bayanil Ilmi Fadlihi li ibni Abdul Bar aghairihi arafta hada Ibrahim maf'ulun bi dari arafta sarul ilmu wal fiqhu indahum sarul ilmu wal fiqhu inda ba'dil mutaakhirina huwal bid'ah wad dalalatu li'annahum tarakul ilma sahihal mabaniyya al ilma Ilyas ilmu tarakul ilma maf'ulun bi dari taraku as-sahiha al-mabniyah na'at semuanya na'at ala kitabillahi wa sunnati rasulihi wa saral ilmu indahum qala fulanun wa qala fulanun wa hikayatun mudah ka qaulihim innal qabra al qabra jadi isimnya inna al fulani dari yanfa'u min kada yanfa'u depannya faldi fi'il mudhari mansub marfu majzum marfu wa innal buq'atal fulaniyata ra'a fiha fulanun fil manami kada hada ilmu haula'i ilmu indak aswat ya? Aswat atau aswar? Aswar. Ilmu dari Santa. Kayaknya antum sudah tahu semua ini ya. Bisa-bisa nggak usah ditanya ini ya. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Au yabahatsuna anil ahadithi al maudu'ati wal maqburatu allati qabruha ahlul ilmi. Al maqburatu bukan diatof ke maudu'a ya, bukan, jumlah baru. Allati qabruha ahlul ilmi wa bayyanu annaha makdubatun. Fatajidu, kalau annaha maktubatun sebagai apa? Gilang? Nah, mudah, khobarnya ana. Kayaknya saya susah ini mencari mana yang tidak bisa dijawab ya. Alhamdulillah. Fatajidul mukharrifina yaj'aluna sahihatan. Yaj'alunaha sahihatan. Nah, ini dia. Yaj'alunaha sahihatan. Sahihatan Azhar. Apa? Maf'ulun bi. Hanya kan ada yaj'alunaha. Kalau itu apa? Hanya itu apa? Domir, betul. Maksudnya mahalnya. Semua kita tahu itu domir. Mahalnya apa? Tidak mungkin. Tidak ada fa'il ha. Sampai kapanpun ha tidak akan pernah menjadi fa'il. Apa? Sahihatan maf'ulun bi tsani. Jadi kalau ada ha begitu sudah, itu maf'ulun bi awal,
Kemudian sahihatan maf'ulun bi tsani. Ahsanta. Wa yuzayyinuna laha asanida. Asanida. Rizki maf'ulun bi tsani. Mana awalnya? Apa? Maf'ulun bi awal. Mana tsaninya? Hah? Mana tsaninya? Hah? Mana? Iya, asanida apa? Maf'ulun bi tsani. Mana maf'ulun bi awal? Itu yang anak tanya. Kan itu tsani, berarti awal mana? Nggak ada awal. Berarti itu apa? Maf'ulun bi. Jangan bilang tsani awal. Kalau cuma satu, ya bilang saya maf'ulun bi. Ngapain bilang satu, dua? Nah cuma satu. Maf'ulun bi. Betul. Wa yurammimunaha wa yaqulun hadhihi ahaditsu sahihatun. Ahaditsu kenapa? Khobar dari hadis sahihatun dari ahsanta dari ahaditsu. Wa yatrukuna al ahadits sahihata al waridata fil Bukhari wa Muslimin was sunanil arba'i wal masanidil mu'tabarati yatrukunaha li annaha laysat fi salihihim. A'udzubillah. Saya terjemah wa yaziduhu wuduhan, dan menambah kejelasannya. Ma sarahat bihi sunnah, apa yang diterangkan oleh sunnah. Fi hadza minal kalamil katsir, dalam masalah ini dari ucapan-ucapan yang banyak. Al-bayyin jelas, wadih, nyata. Lil amil balid, bahkan untuk orang umum yang bodoh sekalipun mereka paham apa itu ilmu, siapa itu ulama. Paham kan? Orang awam pun tahu itu ilmu apa yang dimaksudkan dan ulama itu siapa. Tapi kata beliau soro hada, hal ini jadi agrobul asya, jadi yang paling gorib, paling sama. Orang sampai tidak bisa bedakan mana ustadz, mana ustaz. Iya, tidak bisa bedakan. Semua yang pakai songkok, yang pakai jenggot, ustaz. Paham gak itu masalah? Kan jadi aneh. Padahal sudah tahu ilmu itu apa, ulama itu siapa. Ilmu itu yang diinginkan dia ilmu syar'i, terus yang dikatakan orang berilmu itu yang punya ilmu syar'i, bukan yang tidak punya. Ini tapi kan belum berbicara kenyataan. Perkara ini jadi perkara yang aneh. Wasarul ilmu wal fikhu, dan jadilah ilmu dan fikih huwal bid'ah wad dhalalat. Itulah kesesatan dan itulah bid'ah dan kesesatan. Sekarang orang mengajak kepada bid'ah itu jadi alim ulama. Sementara orang mengajak kepada pemurnian ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan kuburan orang soleh, itu dianggap orang sesat. Banyak isunya, kalau isu sekarang kan yang akhir-akhir ini kan isu Wahabi. Itu isu tidak pernah berhenti dari dulu. Cuman ujian kita sekarang ini isunya isu Wahabi. Karena kebetulan buku-buku yang kita baca tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Jadi mereka bilang isu Wahab. Ya, padahal tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu jelas. Bagaikan matahari di siang bolong. Kalau isinya tidak ada dibilang isu. Isinya rata-rata kalau tulisan Syekh Muhammad itu cuma Quran, hadis. Jarang beliau jelaskan. Itu pun jelaskan sedikit sekali. Paling di judul bab. Isinya rata-rata ada satu ayat.
satu hadis. Kalau masalahnya memang rumit, belum bawakan beberapa ayat, beberapa hadis. Contoh misalnya antum baca kitab tauhid. Kitab tauhid. Ya kan? Itu kan isinya cuma Quran dan Sunnah. Kenapa yang dicela malah Wahabi? Tapi itulah. Orang mengajak kepada pemurnian tauhid itu dianggap sesat. Tapi orang mengajak kepada bid'ah dan kesesatan itu dianggap apa? Inilah. Ini dia ustaz. Nah, ini masalah kita sekarang. Ini masalah kenapa? Karena orang awam itu tidak lagi bisa membedakan antara orang ilmu apa yang ditahu dan siapa yang dikatakan ulama. Orang awam. Bahkan sekarang pandangan orang terakhir ini mereka fokus kepada titelnya. Ya kan? Kalau sudah prof kan begitu. Jago ini. Kan begitu. Kalau orang sekarang belakangan ini. Karena pandangan orang padahal orang dari dulu tidak ada titelnya. Kan titel sekarang ujian orang sekarang ini. Mereka menilai itu dengan berilmu itu kalau ada S1, S2, S3 apalagi sudah prof. Itu sekarang. Itu yang membuat ilmu itu jadinya samar. Gara-gara seperti itu. Akhirnya orang-orang yang punya titel tadi malu juga bilang kalau ditanya saya tidak tahu. Karena masa tidak tahu sekolah ini di mana? Padahal Imam Malik saja tentunya jauh dari prof-prof yang ada sekarang. Banyak pertanyaan diajukan pada beliau bilang tidak tahu. Itu biasa. Rasulullah saja dibilang juga tidak tahu ketika ditanya oleh Jibril kapan hari kiamat. Kapan hari kiamat? Karena kalau kita tidak tahu, bilang tidak tahu. Kan begitu. Tapi sekarang begitu. Banyak orang berbicara karena titelnya tinggi, terpaksa dia bicara. Akhirnya jawabannya ya. Begitu. Paham kan? Ini masalah kita di sekarang ini. Masalah ilmu ini yang jelas dalam Quran dan Sunnah, ulama itu jelas dalam Quran dan Sunnah, itu jadi samar di kita terakhir ini. Makanya kata beliau, lihat na'am, ia telah datang hadis-hadis, di dalamnya terdapat al-hadd, dorongan, ala ta'allumil ilm, untuk belajar ilmu, wa targhib fih, dan memberikan kecintaan terhadap ilmu padanya. Wa bayan ma huwal ilmun nafi. Di dalam Quran dan Sunnah terdapat penjelasan apa itu ilmu yang bermanfaat. Iya. Wa ma huwal ilmu alladzi la yanfa. Dan apa ilmu yang tidak bermanfaat? Ini asya'ul katsir, sangat banyak. Iya. Wa idza raja'ta kitab. Kalau antum membaca kembali kitab Jami' Bayanil Ilmu Fadli, ini kitab yang luar biasa. Ya. Bagus sekali untuk dimiliki. Kitab Jami' yang mengumpulkan penjelasan ilmu dan keutamaannya. Di sana disebutkan apa itu ilmu yang dimaksud, ulama siapa. Di kitab ini tulisannya Ibn Abdul Bar, ya. Beliau adalah ulama dari kalangan Malikiyah. Buku-bukunya jadi rujukan Malikiyah. Jadi rujukan dalam mazhab Malikiyah. Beliau jelaskan apa itu ilmu, siapa itu dikatakan ulama. Beliau jelaskan dalam kitab ini. Iya, karangannya Ibn Abdul Bar dan selainnya. Arabta hada, antum akan kenal. Antum akan tahu betapa banyaknya hadits yang menjelaskan. Yang menjelaskan. Sorol ilmu wal fikih indal mutaakhirin. Ini yang sangat disayangkan. Jadilah ilmu dan fikih di sisi orang-orang belakangan. Huwal bid'ah wad dolalat. Itulah bid'ah dan kesesatan. Iya. Li'annahum tarukal ilma sahih. Ada apa? Kenapa sebenarnya sampai seperti itu? Karena mereka meninggalkan ilmu yang benar. Yang dibangun di atas kitab dan sunnah. Karena begitu, kalau kita meninggalkan ilmu, pasti yang muncul adalah selainnya. Kalau kita meninggalkan Quran dan Sunnah,
maka yang muncul ilmu filsafat. Itu yang lebih mendominasi. Ilmu-ilmu kalam. Paham kan? Iya. Wasarul ilmu indahum. Jadilah ilmu menurut mereka ini sangat disayangkan dan ini nyata. Ilmu itu menurut mereka qala fulan, si fulan berkata. Wa qala fulan, si fulan berkata. Wa hikayat, si fulan bercerita. Itu ilmu di sisi orang terakhir. Jadi ketika kita sampaikan hadis, oh saya bilang begini. Ini aneh. Bahkan di kalangan kita, di kalangan para penuntut ilmu yang sudah kenal bagaimana itu yang dimaksud dengan ilmu, masih ada yang begitu. Ustaz sana bilang, Syekh sana bilang. Paham kan? Padahal hujah itu adalah Quran, sunnah, dan ucapan sahabat. Sampai situ saja, itu hujah. Itulah dibilang dalil. Ilmu itu adalah Quran, hadits Nabi, dan ucapan sahabat. Selain itu, hanyalah penjelasan dari tiga itu. Kita tidak bisa pakai berdalil. Tidak boleh pakai apa? Berdalil. Itu adalah sebagai pendukung yang kita pakai. Bahwa ini pendapat bukan hanya saya yang berdiri di atasnya. Tapi juga dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikuatkan oleh Syekh bin Baz. Begitu. Untuk apa ini? Pendukung. Bahwa kita ini ikut orang sebelumnya. Bukan berdiri sendiri. Dipahami kan? Jelas kan? Itu. Adapun dalil yang kita pakai adalah Quran, hadis, ucapan sahabat. Paham ya? Tapi secara adab, siapa yang menjelaskan dan menukil ini ilmu? Ya tentunya bukan kita. Ada ulama sebelum kita, makanya kita nukil. Makanya kita apa? Nukil. Dipahami? Bukan karena ucapannya dalil, tapi dia yang menjelaskan dalil. Jelas ini? Ini kata belum? Qauluhum ka qaulihim, seperti ucapan mereka ya. Innal qabr, ini kedustaan. Sungguh kuburan si fulan itu memberi kemanfaat. Demikian dan demikian. Ini kan cerita sudah turun-temurun. Oh kalau mau kamu ini, pergi ke kuburan sana. Insya Allah subur. Iya, subur apanya? Subur syiriknya. Iya kan? Nah ini. Atau tempat si fulan melihat di dalam tidurnya demikian. Jadi dalilnya apa? Dalilnya mimpi. Paham? Dalilnya mimpi. Iya. Yang mana mimpi itu bukan dalil. Dalil itu Quran, sunnah, kecuali mimpinya para nabi. Mimpinya para nabi kan wahyu. Iya, seperti Nabi Ibrahim. Beliau dikasih mimpi untuk menyembelih anaknya. Dia lakukan karena itu wahyu dari Allah. Ada paham? Kalau mimpi kita belum tentu, bahkan pasti bukan wahyu. Iya kan? Pasti bukan wahyu. Antum paham ini? Enggak. Itu harus dipahami baik-baik. Hada ilmu haula. Inilah ilmu mereka, kasihan. Inilah ilmu mereka. Seputar si fulan berkata, ya kan? Si fulan telah bermimpi. Begitu. Si fulan bercerita. Paham kan? Iya. Ini yang mereka. Ini susahnya. Seakan-akan ucapan si fulan itu adalah apa? Dalil. Seakan-akan ucapan si fulan itu adalah dalil. Ini ilmu mereka. Makanya jangan heran kenapa banyak salah, banyak perselisihan. Karena kalau orang semuanya berpegang Quran dan Sunnah, tidak ada perselisihan. Paling kalau dia menyelisihi karena belum sampai dalilnya. Belum sampai apa? Dalilnya. Dan kalau sudah sampai dalilnya, pasti dia berubah. Makanya Imam Ahmad punya riwayat pertama, riwayat lama, riwayat baru. Imam Syafi'i ada riwayat lama, riwayat baru. Ada yang paham gak ini? Kenapa bisa? Karena tadinya dia berpendapat seperti ini, sampai dalil, oh berubah. Berubah. Ada yang paham ini? Ini biasa. Iya, kita berubah karena dalil. Bukan berubah seenak hati. Tapi karena ada apa? Dalil. Iya. Wabayanu annaha dia bilang aw yabhatsuna, ini yang paling aneh, yang paling asing sekarang ini, atau mereka mencari-cari hadis palsu. Bah kuburan yang dikubur di sini ini ahlul ilm. Dia cari hadis palsu nih.
Tentu dia mimpi. Ini di sini saya bermimpi ada kuburan si fulan, kita harus bangun. Paham gak ini? Dia cari hadis-hadis palsu. Wa bayyanu annaha makdubah. Tapi hadis-hadis itu dijelaskan oleh para ulama itu adalah apa? Dusta. Fatajidul mukharrifin yaj'alunaha sahihah. Itu adalah hadis dhaif tapi dijadikan oleh orang-orang yang dusta itu sebagai hadis yang sahih. Wa yuzayyinuna laha asanid. Ini aneh. Dan mereka menghiasinya dengan sanad-sanad. Ini ada penukilannya sampai ini. Bayangkan. Ya, sampai buat siapa yang ada minum kopi katanya tidak akan dimakan oleh api neraka. Kalau ada kopi ini di perutnya, dia bawakan dengan sanadnya. Sanadnya dari mana? Dari mimpinya. Ini kan aneh. Untuk melariskan, boy. Senang lagi pedagang kopi, tapi masalahnya kopi khusus. Coba kopi umum, ini khusus kopi dia kalau dimakan. Iya, enaknya. Iya. Ini kan aneh. Tapi orang percaya, kenapa? Ada hadisnya. Dia buatlah cerita-cerita palsu yang mendukung apa yang dia ucapkan. Yang mendukung apa yang dia ucapkan. Wa yurammimunaha. Mereka mirip dengan yuzayyinun. Mereka apa? Tadi menghiasinya dan pokoknya membuat itu diterima oleh orang awam. Wa yaqulun, dan mereka bilang ini hadis sahih. Mereka tinggalkan hadis-hadis sahih yang ada dalam Bukhari Muslim. Ya, kalau dibilang ini sahih Bukhari, nah Bukhari Wahabi. Nah, Bukhari kapan hidupnya? Wahabi kapan hidupnya? Datang Syekhul Islam menjelaskan Ibnu Taimiyah Wahabi. Nah, ini ratusan tahun ini jaraknya Syekh Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kan umurnya sesuai dengan didirikannya kerajaan Saudi yang sekarang. Kan sama-sama memerangi apa? Nah, paham kan? Kesyirikan. Kapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tapi mereka bilang apa? Ibnu Taimiyah tidak usah diterima, itu Wahabi. Ya. Imam Muslim tidak usah terima, Wahabi. Ya, kita akan buang puluhan ribu hadis gara-gara tuduhan Bukhari Wahabi, Imam Muslim Wahabi. Selesai masalah. Banyak sekali hadis, bahkan yang kita tolak semua hadis sahih. Akhirnya kita pakai hadis palsu karena Bukhari Muslim Wahabi. Selesai cerita. Ini kan masalah. Mereka meninggalkan hadis sahih Bukhari Muslim, Sunan 4, mereka tinggalkan hadis-hadis sunnah, musnad seperti musnad Imam Ahmad yang dianggap. Mereka meninggalkannya kenapa? Li'annaha laysat fi solihihim. Karena itu tidak mendukung mereka. Jadi yang tidak mendukung tidak diterima. Yang mendukung dibuat sanadnya supaya indah, supaya diterima. Ini kasihan. Ya. Kemudian berikutnya 2 paragraf lagi. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala wa khiyaru ma indahum labsu al-haqqi bil batili. Qala Lanjut dengan paragraf berikutnya. wasara al-ilmu alladhi faradahu Allahu ta'ala alal khalqi wa madahahu la yatafawahu bihi illa zindikun au majnunun. Qala Syekh hafizahullahu ta'ala yajibu ayyumayyizu al-haqqi minal ayyumayyazu al-haqqu minal batili ayyumayyaza al-haqqu minal batili wa yufsalu
bainahuma amma idza khulita bainahuma fahadha huwa talbisu wal ghisyu wa tadlisu ala nasi li'annahu yukhalifu ma hum alaihi fal ilmu alladhi asnallahu alaihi wa ala ahlihi wa madahahi wa madahahu sara indahum jahlan wa man tafawwahu bihi ay takallamu bihi fahuwa takallama bihi fahuwa majnunun li'annahum yaquluna innal ilmu alladhi inna ilma alladhi faradahallahu yughayyiru ma alaihi annasu wa yughayyiru dina abaina wa ajdadina. Ini masalah. Lalu terjemah karena mudah ini Eropnya. Yajibu, kata beliau rahimahullah, wa khiyaru ma indahum. Yang paling baik yang ada di sisi mereka katanya lapsul haq bil batil. Menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Kalau dia tidak bisa tolak hadisnya, dia samarkan. Inilah cara mereka. Dia samarkan kebenaran dari kebatilan. Dengan kebatilan. Jadilah ilmu yang Allah wajibkan atas makhluk dan Allah puji, itu tidak ada yang mengucapkannya kecuali zindik atau orang gila. Jadi kalau ada orang mengajak kepada ilmu, mengajak kepada persatuan, mengajak kepada kembali ke Quran dan Sunnah, mereka bilang, ini gila ini. Itu hanya orang gila. Itu hanya zindik. Ini pura-pura masuk Islam. Bahkan ada terakhir ada bilang itu mereka itu Wahabi digaji. Dengan banyak berapa ribu dolar. Enaknya ya hidup. Iya. Nah, ini kan mereka seperti itu. Ada orang berilmu menyampaikan ilmu, itu zindik, hati-hati. Itu orang gila. Itu kata mereka. Lihat kata beliau, yajibu ayyumayyaza. Wajib untuk dibedakan al-haq dari yang batin. Wa yufsal bainahuma, dan dipisahkan antara keduanya. Adapun kalau dicampur antara keduanya, inilah dibilang talbis. Inilah dibilang al-gish, menipu umat. Inilah dibilang at-tadlis, menyamarkan kebenaran ala nas kepada manusia. Iya, kalau dia tidak bisa tolak Quran, tidak bisa tolak hadis. Kadang sebagian orang kita dengar orang bilang akhir-akhir ini, itu kan pemahaman dia. Itu paling rendahnya dia bilang begitu sekarang. Itu kan pemahaman dia. Paham kan? Bahkan pernah ada orang belakang ini dia bantah bukunya Syekh Shalih Al Fauzan, orang yang masih hidup. Dia bilang ini kan versinya Syekh Shalih Al Fauzan. Kita punya versi lain. Itu paling sedikitnya mereka begitu. Untuk apa? Kenapa dia ucapkan begitu? Menyamarkan. Ya. Yang benar dari dengan yang batil. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Iya. Li'annahu yukhalifu mahum alaih. Karena itu menyelisihi apa yang mereka berada di atasnya. Jadi kalau menyelisihi sudah. Dia samarkan. Fal ilmu alladhi atna Allahu alaih. Maka ilmu yang Allah puji atasnya. Wala ahlihi, dan orang memilikinya. Wa madahahu, dan Allah menyanjungnya. Soro indahum jahlan. Jadi di sisi menurut mereka itu kebodohan. Siapa paham ilmu, itu kebodohan. Dia yang punya ilmu syar'i itu orang bodoh. Iya. Wa man tafawwaha bi ay takallama bi, siapa yang berucap dengannya, fahuwa majnun, itu orang gila. Li'annahum yaqulun, karena mereka bilang ilmu yang Allah wajibkan, ya,
yughayyiru ma alaihin nas, itu merubah apa yang orang berada di atasnya. Jadi mereka maunya tidak merubah. Istilah orang sekarang, kita tetap di atas Islam Nusantara. Iya. Kalau ada cadar ya biar saja orang Arab bercadar. Itu kan mereka karena banyak debu di sana. Kita di sini tidak ada debu. Iya kan? Seakan-akan kita bercadar itu karena debu. Enggak, bercadar itu karena Allah yang perintahkan, bukan karena debu. Dipahami kan? Tapi itulah tadi. Orang mengajak kepada ilmu dijadikan seperti orang gila. Karena merubah apa yang mereka sedang berada di atasnya. Wa yughayyiru dina abaina, katanya itu merubah agama bapak-bapak kami. Itu merubah agama ajdadina, kakek-kakek kami. Jadi dia beragama atas apa? Nenek moyang. Enggak, beragama itu bukan pakai nenek moyang, tapi pakai Quran dan sunnah. Pakai Quran dan sunnah. Tapi inilah kenyataannya. Kalau orang kembali ke usul ini, maka dia akan sadar wajibnya tahu ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Dan insya Allah kita lanjutkan besok dengan asal yang keenam.